Halo bro, selamat datang di channel Kilan Mining. Di video kali ini, gue akan memberikan tips bagaimana menambang Raven Coin untuk hasil yang lebih optimal. Seperti yang kita ketahui, menambang Raven Coin dengan algoritma Kaupo mempunyai konsumsi daya yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan menambang pada algoritma lainnya seperti ETH atau ETC hash. Namun, bagaimana bila kita bisa menambang Raven Coin dengan daya listrik yang jauh lebih hemat dan profit yang hampir 2 kali lipatnya lebih tinggi? Ada satu cara yang dapat membantu kita meningkatkan pendapatan Raven Coin, yaitu dengan menggunakan mining pool unminable. Jadi, secara garis besarnya, dengan bantuan unminable, kita bisa langsung mengkonversi hasil mining dari koin A ke koin B tanpa harus menambang pada algoritma yang semestinya. Bisa dilihat di sini, terdapat beberapa koin yang tidak bisa ditambang atau tidak bisa kita dapatkan dengan proses mining kecuali dengan melakukan penambangan di mining pool unminable. Sebagai contohnya, apabila kita ingin mendapatkan reward Raven Coin, alih-alih menambang dengan algoritma Kaupo, kita bisa mendapatkan Raven Coin dengan menggunakan algoritma lainnya yang lebih hemat daya seperti ETH dan ETC hash. Dikarenakan menambang Ethereum lebih menguntungkan saat ini karena harganya yang bisa dibilang lebih tinggi dibandingkan Raven Coin. Oleh karena itu, gua akan memberikan tips mengenai bagaimana cara memaksimalkan pendapatan Raven Coin dengan menggunakan algoritma ETH di unminable pada sistem HypeOS. Sebelum memulai, mari kita coba hitung terlebih dahulu profitabilitasnya untuk melakukan perbandingan antara menambang di unminable dan direct mining Raven Coin dengan algoritma Kaupo. Langsung saja, pertama, kalian bisa buka website unminable, lalu pilih koin Raven Coin, dan di sini adalah halaman untuk mining pool Raven Coin di unminable. Lalu selanjutnya, silakan buka what to mine yang di sini. Lalu sebagai bahan pengetesan kita kali ini adalah PGA GTX 1660 Super, di mana kita tinggal klik tombol hijau, lalu kita lihat di bagian Kaupo. Di sini gua sedikit koreksi karena dengan GTX 1660 Super, dia tuh bisa menghasilkan kurang lebih 14,5 MHz untuk yang Kaupo. Bisa dilihat di sini, untuk menambang Raven Coin pada algoritma Kaupo, GTX 1660 Super dia bisa menghasilkan kurang lebih 14 Raven Coin setiap hari atau dalam 24 jam. Sedangkan untuk perbandingannya, gua akan coba hitung di kalkulator unminable, di mana kita akan menambang Raven Coin dengan algoritma ETH. Untuk GTX 1660 Super, ketika kita menggunakan algoritma ETH, dia mempunyai hash rate kurang lebih 31,8 atau bahkan mencapai 32 MHz, di mana gua bulatkan menjadi 32 MHz, dan bisa dilihat di sini dengan unminable kita bisa mendapatkan kurang lebih 16,8 Raven Coin per hari. Jika kita bandingkan dengan di what to mine, yaitu hanya mendapatkan kurang lebih 14 Raven Coin per hari, yang artinya di unminable kita mendapatkan keuntungan kurang lebih 3 Raven Coin per hari untuk satu PGA GTX 1660. Jadi selisihnya tuh kurang lebih 3 Raven Coin, dan apabila kalian punya atau menambang dengan beberapa VGA sekaligus, contohnya misalnya 6 PGA, berarti tinggal dikalikan aja 3 kali 6. 3 kali 6 artinya kalian akan mendapatkan selisih kurang lebih 18 Raven Coin per hari. Jika dikalikan dalam sebulan, tentu nilainya akan semakin tinggi, dan bahkan jika dikalikan setahun, bisa dibilang menjadi sangat jauh selisihnya. Oleh karena itu,
Di sini gua akan menunjukkan hasil yang lebih optimal dengan menambang di unmineable. Oke, selanjutnya gua akan menunjukkan bagaimana cara melakukan settingan untuk menambang di unmineable pada HiveOS kalian. Di sini gua ada contohnya pada mining rig ini. Gua menggunakan 6 GTX 1660 Super, yang mana saat ini dia sedang menambang Ethereum pada algoritma ETH dan menghasilkan hash rate kurang lebih 188 MHz. Jika kita kalkulasikan di sini 188 MHz akan menggenerate kurang lebih 99 Raven coin per hari. Lalu jika kita bandingkan pada menambang di Raven coin secara langsung, GTX 1660 dia mempunyai kurang lebih 14,5 MHz untuk Raven coin, Kaupo dikali sama 6, jadi kurang lebih 87 MHz. Kita hitung. Ya. Nah, sedangkan untuk Raven coin kita ambil yang estimasi reward 24 hours, dia hanya mendapatkan 83 Raven coin per hari. Yang artinya perbedaannya itu cukup jauh, kurang lebih 13 Raven coin. Jika kita kalikan dalam 1 bulan, 13 itu berarti kita bisa menghemat atau mendapatkan keuntungan lebih 390 Raven coin per bulan. Dan jika kita kalikan setahun, bisa mencapai 4.600. Ini bisa dibilang cukup lumayan meningkat dibandingkan kita menambang langsung pada algoritma Kaupo di Raven coin. Dan yang paling penting itu yang harus kalian ingat adalah ketika kita menambang pada algoritma ETH, daya listrik yang kita gunakan tuh sama persis saat kita menambang Ethereum, yaitu kurang lebih hanya sekitar 70. Untuk GTX 1660 Super nih ya, kita hanya membutuhkan daya kurang lebih 60, 75, 70. Jadi bisa dibilang ini sangat rendah. Dan jika dibandingkan dengan menambang pada algoritma Kaupo secara langsung, untuk daya listrik GTX 1660 Super itu kalian akan membutuhkan kurang lebih 110 watt untuk satunya. Berarti kalian bisa menghemat kurang lebih 30 sampai dengan 40 watt per satu PGA-nya. Jika kita kalikan sama 6 PGA, berarti kalian bisa menghemat 180 watt, yang mana ini bisa lumayan signifikan untuk menghemat biaya listrik kalian. Oke, sekarang gue akan tunjukkan bagaimana cara melakukan setting menambang unmineable di HiveOS. Pertama, pastikan semua mining rig kalian sudah running, lalu masuk ke bagian flight sheet. Dan di sini kalian tinggal menambahkan flight sheet baru di sini. Lalu pilih koin yang akan ditambang, di mana di sini gua akan menggunakan ETH yang artinya Ethereum, maka gua akan pilih ETH. Untuk walletnya kalian bisa pilih sesukanya. Lalu selanjutnya untuk pool kalian hanya pilih configure in miner. Setelahnya kalian pilih miner yang akan digunakan, di mana gua lebih suka menggunakan T-Rex miner. Dan selanjutnya tinggal klik setup miner config. Nah, di sini merupakan settingan yang harus kalian perhatikan untuk menambang di unmineable, di mana kalian bisa lihat di sini. Untuk menambang di unmineable, URL pool yang harus kalian gunakan adalah yang ini, atau menggunakan port yang ini untuk sebagai alternatifnya. Sedangkan untuk settingan di minernya, kalian harus menggunakan config seperti ini. Yang pertama ini adalah kode koinnya, yaitu Raven. Yang your address ini adalah alamat wallet address Raven coin kalian. Diingat ya, ini adalah wallet address Raven coin kalian. Jika kalian masukkan wallet address koin lainnya, maka bisa dibilang hasil reward kalian akan hilang atau tidak akan masuk ke alamat address yang Raven coin kalian. Lalu di sini adalah
worker name kalian. Jadi kita cukup copy lalu masukkan alamat wallet address Raven kalian dan tinggal copy paste di sini. Ya. Ini bisa dilihat kode pertamanya itu Raven, lalu selanjutnya ini adalah wallet address dan yang di sini adalah nama worker kalian. Lalu di sini juga bisa dituliskan ulang atau tidak juga itu terserah, dan pool URL adalah yang ini. Kalian tinggal klik ini pool URL, nanti dia akan otomatis mengcopy, lalu tinggal klik paste di bagian ini. Untuk passwordnya di sini gua hanya membuat X aja. Untuk ekstra argumen, jika tidak ada tambahan komen lainnya, kalian cukup kosongkan lalu klik apply change. Jika sudah selesai, langsung klik sebelum itu bikin nama dulu. Lalu tinggal klik create fly sheet. Oke, di sini sudah kita buat dan sudah ditampilkan, yaitu unmineable, configure in miner. Dan jika sudah, kita kembali ke halaman rig kita, di mana gue akan melakukan testing pada bagian rig kedua ini. Di sini kita kembali ke halaman flysheet, lalu kita tinggal pilih flysheet untuk yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu unmineable content, di mana gue menamakannya yang itu. Lalu tinggal klik kayak tombol roket ini. Tunggu hingga prosesnya selesai. Lalu kita kembali ke overview. Nah, untuk melihatnya di sini gue akan membuka command prompt untuk melihat SSH access pada mining rig gue yang ini. Ya, di sini proses mining pada unmineable sedang berjalan dan dia sedang melakukan generating DAG size. Kita tunggu berapa hash rate yang dihasilkan dan nanti akan melihat seberapa besar hasil yang akan gua dapatkan dalam perharinya. Nah, di sini sudah tampil hash rate-nya, yaitu kurang lebih sama dengan Ethereum atau gua menambang Ethereum sebelumnya, ya karena ini menggunakan algoritma yang sama, yaitu ETH, yaitu sebesar 31,8 atau 31,7 megahash. Sedangkan untuk yang satu ini bisa dibilang ini mungkin PGA ini dapat yang cacat pabrik, jadi gua nggak bisa melakukan atau mendapatkan hash rate yang optimal untuk PGA ini, walaupun settingannya sama. Settingan config-nya sama, karena ini memori Hynix, jadi memorinya gua buat di minus 1004. Nah, di sini kita biarkan proses menambangnya, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan laporan pada mining pool di unmineable. Caranya kita cukup copy wallet address yang kita gunakan pada HypeOS ini, lalu kita copy di bagian sini dan klik pencarian. Nah, di sini karena sebelumnya gua sudah melakukan testing, ada pending balance yaitu 5 Raven coin, yang mana untuk yang sedang gua testing sekarang ini dia masih belum mendapatkan report, biasanya tunggu hingga 20 atau 30 menit setelahnya. Oke, jadi ketika di mining pool sudah menerima laporan share kalian pada HypeOS ini, yang ini, maka statistik kalian tuh akan muncul di halaman unmineable, di mana di sini dilaporkan bahwa mining rig gua mendapatkan 189 megahash, yang artinya jika gua hitung
untuk kalkulatornya, gua akan mendapatkan kurang lebih 99 Ravencoin per hari. Yang jelas ini lebih menguntungkan ketimbang gua menambang langsung pada algoritma Cowpow untuk Ravencoin-nya. Di sini kalian bisa coba untuk menambang di Unminable, karena gua sangat saranin yaitu daya listrik yang digunakan sangat rendah dibanding dengan kita menambang Ravencoin secara langsung. Lalu di Unminable ini keuntungan lainnya adalah kita menambang dengan Ethereum, yang mana seperti yang kalian tahu profitabilitas menambang Ethereum jelas lebih tinggi dibanding Ravencoin, yang akhirnya pihak Unminable akan melakukan konversi langsung hasil mining Ethereum kita lalu dikonvert ke dalam Ravencoin, dan setelahnya baru ditransfer ke wallet address Ravencoin kita. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, jangan ragu tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.